Selamat ya Peru. Tadi ya transport semua sudah menjadi habis. Layaklah segala Salam Bapak Mama, Ibu ketemu lagi Suko. Mulai Pak Yunus, shalom shalom. Oke. Baik, shalom Bapak Mama semua. Malam ini kita boleh dipertemukan kembali dengan keadaan yang sehat walafiat. Saya percaya Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, mari malam ini kita memuji menyembah Tuhan. Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia memberikan wajahnya kepada semua orang yang haus dan rindu akan Tuhan. Bapa, malam ini kami datang padamu. Kami rindu menyembah dan memuji-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Hati kami haus, lapar akan Engkau Tuhan. Sebab itu tidak ada yang lain yang bisa kami lakukan selain kami menyembah, kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami bawa korban syukur yang menyenangkan-Mu Tuhan. Saya ajak Bapak Mama mari menyembah Tuhan. Angkat hati kita mau memuji, memuliakan Dia. Dia Allah yang luar biasa, Tuhan yang sempurna, Allah yang layak disembah. Malam ini kami datang tersyukur di hadirat-Mu. Kami datang dan mengangkat suara, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Kirapata karalama syanaralama bapa. Kiramaya takaralama syanaralama shi. Kiranalama syanaralama si. Kami memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Ini hati kami yang rindu padamu Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan waktu yang ada ini. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau, meninggikan nama-Mu. Oh, ada dalam hadirat-Mu malam ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Oh, ku panggil nama-Mu. Haleluya. Ku dengar jawab-Mu.
kami Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan, ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu. Kami temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil nama Dia. Oh, ku panggil nama-Mu. Temu kasih-Mu, Kau Tuhan. Buat hatiku indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Semua orang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau
kekuatan bagi semua orang yang butuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, ya sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah Allah sumber kekuatan kami. Kaulah Tuhan penolong satu-satunya bagi kami. Malam ini kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang besar, Allah yang kudus, layak terima pengagungan kami, layak diagungkan. Kaulah Allah satu-satunya yang kami puja malam ini. Hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirabata karala baralaba parabata karalabo. Kirala mazane biri biara ya lama lama se. Kirabata karala zane biri ya lama so. Kirala baba ya ramo. Engkaulah Allah yang kami hormati, sanjung tinggi nama-Mu ajaib. Parabata karala bashi karala lama si. Kirala parabata kasane kiri anara masun. Haleluya. Kirabata karalamo. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Suaramu sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Dari semua yang ada hikmat-Mu, tiada kasih-Mu dalam tak terduga.
tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat tanganmu, katakanku kagum, hormat akan Engkau, kagumi Dia. Ku kagum, hormat akan Engkau, Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sekali lagi ku kagum, hormat akan Engkau. Ini sembah kami, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sekali lagi ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, katakan ku kagum akan Engkau. Ini kekaguman kami padamu Tuhan, sembah dan puji bagimu, kemuliaan keagungan bagimu. Kaulah yang kaulah puji, kaulah hormat kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus yang kami sembah dan kami puja. Bangkitkan roh kami untuk memuji menyembah-Mu. Bangkitkan roh kami untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau Yesus. Urapan-Mu, kuasa-Mu dicurahkan atas kami malam ini. Apa kami kagumi Engkau Tuhan, apa kami sungguh pribadi-Mu. Kaulah satu-satunya Allah yang sungguh dahsyat. Tiada Allah lain, hanya Kau Yesus yang luar biasa. Layak segala bangsa sujud padamu. Amin, amin, amin. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Angkat tangan, angkat suaramu, katakan layaklah
segala bangsa sujud kepadamu. Sabdalah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak kudus, layak disembah. Ini sembah kami bagimu Tuhan. Kami persembahkan jiwa, roh, tubuh kami kepadamu. Jadikan kami alat yang berguna. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Kau pakai kami Tuhan dengan urapan-Mu yang luar biasa. Karena itu hati kami terus merindukan Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendengar sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan malam ini. Dan kami berdoa, sekalipun kami ada di ruang Zoom ini, urapan-Mu tidak pernah berkurang. Kuasa-Mu tidak pernah berkurang. Mujizat-Mu masih ada bagi kami. Kami taruh seluruh hati dan harapan kami kepadamu. Oh, sesungguhnya Allah kami akan menolong kami dalam kondisi apapun. Dan malam ini kami siap Tuhan untuk diberkati dengan firman. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya serahkan ke Pak Yapi untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, ya. Salam Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Yunus yang telah memandu kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Dan saya merasakan bahwa kita dilawat oleh Tuhan melalui pujian penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Nah, malam hari ini saya akan share. Saya mohon maaf, mungkin videonya saya matikan supaya sinyalnya agak lancar gitu, karena sinyal agak naik turun di sini. Haleluya. Oke, baik. Salam Bapak Ibu. Kita masih ada di tema bulan ini, yaitu tentang kedewasaan. Dan kita sudah disingkapkan banyak hal tentang bagaimana dewasa dan apa itu dewasa dalam Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang salah satu ciri orang yang dianggap dewasa adalah orang itu bisa dipercaya untuk bisa membuat keputusan dalam hidupnya. Ketika dia belum dewasa, maka terkadang seorang anak atau seorang remaja tentu kadang-kadang dipaksakan untuk mengikuti orang-orang yang punya otoritas di atas dia, apakah itu sebagai orang tua, sebagai wali, sebagai atasan, dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang sudah dianggap dewasa, maka orang itu dipandang, diberikan kebebasan untuk membuat pilihan, membuat keputusan dalam hidupnya. Orang itu juga dipandang bahwa dia sudah siap menerima konsekuensi dari pilihan yang dia buat. Nah, sebab itu malam hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita dapat membuat pilihan yang tepat, yang berdampak pada kehidupan kita di masa akan datang, dan berdampak juga terhadap kekekalan.
Di dalam beberapa ayat firman Tuhan saya akan angkat pada malam hari ini tentang bahwa memang Tuhan ciptakan kita sebagai pribadi, Tuhan berikan kebebasan untuk membuat pilihan. Nah, dalam Alkitab misalnya dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan tawaran kepada bangsa Israel untuk silakan berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang kalian lihat selama ini, silakan buat keputusan hari ini. Mau pilih beribadah kepada Allah, Yahweh, atau kepada yang lain. Jadi Yosua memberikan pilihan. Kemudian pada bagian yang lain, dalam Ulangan, pasal 30, ayat yang pertama di situ dikatakan begini. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk, yang telah kuperhadapkan kepadamu. Ini Tuhan memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Tuhan memperhadapkan. Ada dua yang kalian boleh pilih, yaitu berkat dan kutuk. Kemudian di ayat yang ke-19 dikatakan begini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kemudian yang terakhir di Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-13 dikatakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, dari tiga ayat ini, tiga pembacaan ini, saya ingin menyimpulkan satu hal bahwa dalam kehidupan kita memang Tuhan tidak pernah memaksakan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikuti maunya Tuhan, tapi Tuhan memberikan pilihan dan keputusan ada di tangan kita. Nah, sebagai orang yang dewasa, sekali lagi saya katakan di awal tadi, orang yang dianggap dewasa adalah orang yang dipandang mampu untuk membuat keputusan dan siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Orang dewasa adalah orang yang siap untuk membuat keputusan, untuk memilih sesuai apa yang dia pandang baik, sesuai apa yang dia pandang benar menurut versinya dia, maka dia dipandang layak untuk membuat keputusan. Nah, ada beberapa hal, ada tiga hal yang mau saya share pada malam hari. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi memberikan pengaruh untuk orang bisa menentukan pilihan. Hal yang pertama yaitu faktor pengetahuan, atau kalau boleh saya katakan juga faktor pengenalan terhadap sesuatu yang diperhadapkan untuk membuat pilihan. Sekali lagi, faktor yang pertama ini bisa menjadi faktor penentu orang mengambil suatu keputusan untuk memilih sesuatu, yaitu faktor pengetahuan atau pengenalan. Semakin banyak pengetahuan orang terhadap sesuatu, maka dia akan punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipertimbangkan untuk bisa membuat satu keputusan yang bisa diterima. Demikian juga kalau kita mengenal seseorang, mengenal sesuatu yang diperhadapkan kepada kita, pengenalan kita yang baik kepada sesuatu, itu juga akan memberikan pengaruh untuk kita membuat keputusan yang benar. Nah, di sini saya ingin bagikan beberapa hal berkaitan dengan faktor yang pertama, yaitu pengenalan. Di dalam pertama Tawarik 28 ayat yang 9 dikatakan begini. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini adalah permintaan daripada Daud di penghujung akhir hidupnya kepada Salomo. Satu hal yang ditekankan di situ adalah kenalah Allahnya ayahmu.
Saudara kesan Tuhan, kita pun sebagai anak Tuhan, saya percaya bahwa agar kita bisa membuat pilihan yang tepat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka hal yang paling mendasar adalah kita kenal betul siapa yang kita percayai. Kita kenal betul Allah kita, sehingga pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang tepat. Kemudian di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 dikatakan begini. Paulus berkata begini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sini juga Paulus mau menekankan kepada Timotius. Paulus menceritakan di situ bahwa dia mengalami banyak sekali penderitaan, banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan dalam hidup ini oleh karena dia melayani Tuhan. Tapi satu hal dia katakan bahwa aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Kemudian ayat yang ketiga berkaitan dengan pengenalan atau pengetahuan ini. Saya pikir ini ayat yang tidak asing bagi kita dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan situ, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, saudara Tuhan, saya katakan pada malam hari ini, agar kita dapat membuat pilihan yang benar dalam kaitan kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, maka hal yang paling penting adalah mari kita punya pengenalan yang benar akan siapa Allah yang kita percayai, akan siapa Allah yang kita sembah. Saya percaya kalau kita punya pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar tentang Allah kita, tentang kedasatannya, tentang kemahakuasaannya, tentang kemahadirannya, maka saya percaya kita akan sangat mempunyai rujukan yang benar, dasar yang bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Apalagi ya kalau kita melihat sekeliling kita hari ini, pandemi COVID-19 ini sangat memberi dampak yang luar biasa terhadap orang percaya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita punya pengenalan yang benar akan Allah kita, maka apapun keadaannya, apapun kondisinya. Bahkan seperti Paulus katakan tadi bahwa dalam penderitaan seperti apapun, dia tahu siapa yang dia percayai. Dia tidak ragu, tidak bimbang. Bahkan ketika berbicara tentang maut sekalipun, dia memandang itu bukan hal yang patut ditakuti. Dia berkata bahwa kematian itu menjadi hal yang luar biasa bagi dia. Tapi kalau Tuhan masih berikan dia kehidupan, maka itu kehidupan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi saudara Tuhan, agar kita dapat membuat keputusan, membuat pilihan yang benar dalam hidup ini, mari kita punya pengenalan yang benar akan siapa Allah kita. Hal yang kedua, yang saya mau bagikan di sini, yang bisa memberi pengaruh terhadap keputusan untuk memilih sesuatu adalah dengan siapa kita membangun relasi, dengan siapa kita membangun hubungan. Dalam Alkitab ada satu peristiwa ketika Rehabeam. Saya harap kita kenal Rehabeam, itulah anak dari Salomo. Ketika Salomo meninggal, kemudian dia melanjutkan tahta pemerintahan di Israel. Dan kita tahu bersama juga, di masa pemerintahan Rehabeam inilah Israel terpecah jadi dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Bapak Ibu kalau baca kisahnya, awal mula sampai memang itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan dan itu terjadi. Tapi kalau saudara Bapak Ibu baca kisahnya, itu terjadi ketika para tua-tua, ya, orang Israel ketika datang meminta pendapat, memberikan saran kepada Rehabeam. Alkitab mencatat bahwa orang yang tua-tua yang menjadi penasihat ayahnya memberikan masukan kepada dia untuk mendengarkan permintaan Yerobeam dan teman-temannya. Tapi kemudian Rehabeam, Alkitab mencatat bahwa dia tidak mendengarkan nasihat orang-orang tua. Dia mendengarkan nasihat orang-orang muda yang merupakan teman-temannya. Dan Alkitab mencatat bahwa oleh karena itu maka terjadilah pemberontakan dari Yerobeam. Kemudian Israel menjadi pecah menjadi dua. Nah, di sini saya ingin katakan bahwa dengan siapa kita membangun relasi, membangun hubungan, itu akan memberi pengaruh saat kita membuat keputusan untuk memilih sesuatu. Bahkan di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan di situ, pertama Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa betapa pentingnya kita menjaga, kita berhubungan dengan siapa, kita membangun relasi dengan siapa. Nah, saya percaya bahwa agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap satu pilihan yang kita buat, bukan sekedar kita membangun relasi dengan manusia yang tepat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan yang selalu intim dengan Tuhan. 1 kali 24 jam, kalau boleh saya katakan demikian. Ketika setiap saat kita selalu membangun hubungan, menjaga relasi kita dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus itu akan terus berlanjut dalam kehidupan kita, sehingga setiap keputusan yang kita ambil seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dan ketika keputusan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk membawa kita, menolong kita, membela kita akibat daripada pilihan yang kita buat seturut dengan kehendak Tuhan. Saya ingat ada satu perbedaan yang sangat jelas mungkin antara Tuhan izinkan dengan kehendak Tuhan. Ya, saya pernah dengar ada seseorang hamba Tuhan yang membagi tentang ini, bahwa ada perbedaan antara kehendak Tuhan dengan Tuhan izinkan. Mungkin saya bisa memberikan satu ilustrasi. Seseorang mungkin sebagai orang tua, sesuruh anak saya mungkin untuk pergi beli sesuatu, saya bilang, silakan beli ini di pasar Oiba misalnya. Karena saya tahu barang itu ada di sana. Tapi anak saya mungkin dia berpikir, Bapak, mungkin di pasar Impres itu ada. Saya bilang dia, di situ kemungkinan besar tidak ada. Tapi kalau di pasar Oiba pasti ada. Tapi karena anak saya berkeras, dia bilang, tidak Bapak, saya mau cek dulu di pasar Impres, misalnya naik hotel. Nah, karena anak ini terus memberikan argumen seperti itu, pada akhirnya saya bilang, oke, kalau memang itu lu punya mau, silakan ke sana. Tapi kalau misalnya itu barang lu tidak dapatkan di situ, ya itu merupakan tanggung jawabmu. Jadi keinginan saya, kehendak saya adalah anak ini harus pergi ke pasar Oiba, karena saya tahu apa yang dicari itu pasti ada di sana. Tapi karena anak ini juga ngotot, dia punya, bahwa dia berargumen untuk singgah cari di pasar Nekoten, ya saya izinkan. Tapi itu bukan kehendak saya. Mungkin ini sedikit ilustrasi untuk kita bisa bedakan antara kehendak Tuhan dan Tuhan izinkan. Nah, terkadang dalam kehidupan kita pun kita diperhadapkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tapi satu hal yang pasti adalah ketika kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, kita akan pasti sampai ke tujuan. Mungkin ada kalanya Tuhan izinkan, tapi itu butuh waktu, butuh energi, butuh biaya tambahan mungkin untuk kita mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, sebab itu saya ingin katakan pada malam hari ini, mari jaga dengan siapa kita membangun hubungan, dengan siapa kita membangun relasi. Ketika kita mempunyai relasi yang benar, maka itu akan memberikan dampak yang positif saat kita membuat pilihan yang tepat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, faktor yang berpengaruh dalam saat atau kita membuat keputusan, itu adalah proses hidup yang dijalani oleh seseorang. Ada satu ayat yang saya mau bagikan untuk hal yang ketiga ini, di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14, bagian awal dikatakan begini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Saya artikan ini sebagai suatu proses hidup yang diizinkan Tuhan untuk membentuk kepribadian seseorang untuk dia menjadi orang yang tangguh dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari kita bisa melihat bahwa ilustrasi yang paling sederhana mungkin tingkat kekerasan sebatang kayu misalnya, mungkin kayu yang sama, contohlah kayu kapok mungkin. Kayu kapok yang tumbuh di tanah yang berbatu, kekerasan kayu itu akan beda dengan kayu kapok yang tumbuh di tanah yang kalau orang Kupang bilang tanah isi.
yang betul-betul tanah kosong, tanah kelihatan tanah subur. Akan beda kualitas kayu itu walaupun dia pohon yang sama, jenisnya sama. Tapi tempat dia bertumbuh akan mempengaruhi bentuk dan kualitas kayu itu. Nah, ini mungkin yang saya bisa artikan di sini pada proses yang ketiga, yaitu proses hidup yang dialami seseorang akan mempengaruhi orang itu ketika membuat satu pilihan dalam hidup ini. Dan saya ingin katakan bahwa ada bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, tidak cukup kita selamat, tetapi kadang-kadang Tuhan ditahan oleh karena kebenaran. Saya percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kita ada dalam proses-proses seperti itu, kita dibentuk Tuhan untuk menjadi orang yang bijak dalam membuat keputusan, menjadi orang yang berhati-hati dalam membuat pilihan, karena kita dibentuk dari suatu proses hidup yang melewati suatu pergumulan yang sangat luar biasa, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang militan dalam Tuhan. Dan itu saya yakin sangat berpengaruh, memberikan kontribusi yang positif bagi orang tersebut untuk membuat keputusan, membuat pilihan. Nah, saya ingin katakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini, sekali lagi saya katakan seperti di awal tadi bahwa ukuran seseorang dianggap dewasa adalah orang itu diberikan kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidup ini karena dia dipandang layak, sudah siap menerima konsekuensi apapun dari pilihan itu. Ukuran orang itu dikatakan dewasa, sekali lagi orang itu dipandang, dipercaya, diberikan kepercayaan, silakan untuk membuat pilihan dalam hidup itu. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan ciptakan kita dengan satu kondisi, Tuhan tidak pernah ambil hak untuk kita memilih. Tuhan memberikan tawaran-tawaran, Tuhan memperhadapkan banyak hal dalam hidup ini, untung dan ruginya, sisi positif dan sisi negatifnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memilih, kita membuat keputusan dalam hidup ini. Saya percaya bahwa kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang Allah kita, pengenalan yang benar tentang Allah kita, ketika kita membangun relasi yang benar dengan Allah kita, dengan orang-orang yang tepat dalam kehidupan ini, dan kita menjalani setiap proses hidup bersama dengan Tuhan, saya percaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan, dan pada akhirnya kita akan membuat pilihan-pilihan yang mempermuliakan nama Tuhan. Apapun kondisi hidup kita, saya percaya itu tidak menjadi ukuran. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, status sosial kita, apapun kondisinya. Tapi kalau kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, melewati seluruh proses hidup yang Tuhan izinkan, maka saya percaya itu menjadi ukuran bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, karena kita mampu membuat pilihan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saya kembalikan. Shalom, shalom. Terima kasih Pak Yunus. Sebelum Ibu Maya nanti mimpin untuk pokok-pokok doa, silakan Pak Yunus pimpin kami dalam ujian, dalam penyembahan. Baik Bapak Ibu, biar firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, menjadikan kita makin berhikmat untuk menjadi orang yang dewasa, yang berkeputusan dengan tepat, karena dengan siapa kita membangun relasi. Yang pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan orang-orang rohani tentunya, kemudian proses hidup jangan ditolak, terima itu sebagai proses pendewasaan, sehingga makin kita diproses, kita makin murni di hadapan Tuhan. Dan terus memiliki pengetahuan dan pengenalan kepada Tuhan, pada lingkungan, kepada sesama, di mana 3 poin ini menjadi pokok penting di dalam hidup ini. Siapkan hati saudara malam ini untuk kita mau berdoa sebelum nanti rekan-rekan yang sudah baca di room chat, yang bertugas untuk memimpin doa, silakan melihat di sana, dan kita akan sama-sama
menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Kau Tuhan yang melatih kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Kami mau melihat kuasa Tuhan terjadi. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan iman kami katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi dengan segenap iman kita katakan, kuasanya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kami percaya Tuhan pulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan dengar doa kami malam ini.
Kami percaya kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi, kemuliaan-Mu nyata atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh, sembah Dia, masuk lebih dalam di hadirat-Nya. Terjadi terobosan, terjadi kuasa-Mu. Urapan kuasa-Mu mengalir. Silakan Bu Maya. Suaranya Bu Maya. Ya, minta maaf. Iya. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih. Kita akan masuk dalam poin-poin doa yang seperti yang telah dibagikan di setting. Bapak telah mempersiapkan. Sebelum siapkan, ya, baik. Doakan yang pertama, doakan bangsa dan negara. Yang kedua, Satgas Covid, perawat, dokter, dan sebagainya, Ibu Dian, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, dan semua program yang dijalankan. Bapak James. Kebalik. Kebalik Bu Maya. Oh. Pak James yang kedua, Bu Dian yang ketiga. Ketiga, iya, makasih. Keempat, GBI Rock dan Ibadah, serta para pelayan, Ibu Rian. Dan yang kelima, untuk keluarga GBI Rock semua, minta Ibu Nunik, dan penutupan doa berkat dari Bapak Gembala. Kita masuk dalam poin pertama, berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan kekasih-kekasih Tuhan, walaupun lewat jarak jauh, tetapi jarak tidak memisahkan kami. Kami bersatu hati dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang mempersatukan kami dalam doa, pujian, dan penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang dewasa, yang bertindak dewasa dalam mengambil setiap keputusan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan turut bekerja dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami aminkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu semakin hari semakin lebih
Pengurapan daripada Tuhan bertambah-tambah atasnya. Roh Tuhan berkuasa atasnya. Hikmat, kecerdasan daripada Tuhan. Biar senantiasa tercurah atas hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kami ada di bangsa dan negara ini. Kami hidup, kami berpijak di atas bumi Indonesia ini Tuhan. Bukan secara kebetulan. Kami tahu dan kami yakin dan percaya Tuhan telah merencanakan jauh sebelumnya kami ada. Bahkan peristiwa pengalaman-pengalaman yang ada di bangsa, yang terjadi di bangsa ini, kami telah bisa bersama-sama Tuhan melewati semua yang terjadi di atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan, semuanya karena penyertaan Tuhan, karena rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas bangsa yang Engkau cintai ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang meletakkan dasar negara. Engkau yang memilih para pemimpin. Engkau yang menentukan semua, oh Tuhan, pemerintahan yang ada di negara ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati para pemimpin yang telah Engkau pilih Tuhan. Kami tetap menopang presiden dan wakil presiden, serta semua jajaran yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kami berdoa, kami satu hati menyerahkan semuanya Tuhan dalam tangan. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau yang telah menyertai dalam masa-masa krisis yang terjadi oleh karena virus corona ini Tuhan. Kami yakin Tuhan ada di pihak kami. Tuhan ada di dalam bangsa dan negara kami. Dan hendak melaksanakan rencana-Mu atas bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan, kegelapan boleh terjadi. Agar semua orang akan mencari terang yang daripada Tuhan. Terang itu akan terbit setelah kegelapan ini berlalu. Dan setelah semua orang akan telah mendengar akan nama Tuhan. Maka mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang digantikan dengan terang ilahi Tuhan. Engkau yang gantikan kegelapan yang berjalan berapa tahun terakhir ini oleh karena peristiwa corona. Karena kami tahu Tuhan kami lebih besar Tuhan dari peristiwa ini. Dari badai ini, dari musim ini Tuhan yang berkuasa atas setiap musim. Dalam setiap kehidupan kami. Termasuk Tuhan yang dialami oleh dunia dan semua Tuhan. Negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Bapa, roh hikmat daripada Tuhan telah turun dan memberkati para pemimpin kami. Sehingga mereka bisa membawa bangsa dan negara ini keluar dari kemelut ini. Kami percaya Tuhan dengan kuasa dan otoritas-Mu Tuhan memberkati Pak Jokowi dan para pemimpin yang lain. Sehingga bangsa ini tidak akan tinggal dalam keterpurukan. Tetapi terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, kelimpahan daripada Tuhan akan merubah bangsa ini. Dan semua bangsa ini akan memuliakan nama Tuhan. Di mana Tuhan nama-Mu disebut Tuhan, kami percaya. Bangsa itu akan ditinggikan derajatnya ya Bapak. Dan kami percaya di atas bangsa Indonesia, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak di surga. Semua aturan-aturan semua Tuhan Engkau yang memberkati dari yang tertinggi Tuhan sampai ke bawahannya Tuhan Engkau memberkati dan semuanya mendatangkan kebaikan, pemulihan secara ekonomi Engkau pulihkan, secara kesehatan Tuhan Engkau pulihkan, secara rohani Tuhan kami percaya Bapa semua telah melewati krisis yang ada. Mereka menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bertindak positif, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena Tuhan yang telah melepaskan Tuhan dari semua pencobaan yang ada. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Kami lepaskan damai sejahtera bagi bangsa kami Tuhan. Lepaskan dari roh ketakutan. Lepaskan dari roh kemiskinan Tuhan. Dan dilimpahi dengan hujan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangsa yang kami cintai adalah bangsa yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Termasuk semua Tuhan. Dari ke-37 provinsi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Dan Engkau limpahi dengan
berkat-berkat-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang kekurangan dari kasih Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini. Dan semua program pemerintahannya. Semua partai-partai politik. Semuanya Tuhan. Biar mendukung dan menopang Tuhan pemerintah. Dan semua para program-programnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Amin. Silakan yang kedua untuk Satgas perawat dan dokter. Bapak James, silakan. Kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, provinsi kami, kota kami. Malam hari ini ya Tuhan, pergaulan kami, khususnya para tim tugas pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang Tuhan pakai di provinsi ini. Kiranya roh Tuhan selalu bersama mereka Tuhan. Sehingga dalam proses pelayanan kepada pasien, Tuhan campur tangan. Sehingga mereka yang melayani, mereka juga tetap sehat. Dan yang dilayani, mereka juga dipulihkan. Mereka juga disembuhkan ya Tuhan. Amin. Amin. Penyakit COVID ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyakit ini adalah izin Tuhan. Kami secara pribadi, kami tidak thinking, kami tidak hardik COVID ini. Karena ini adalah rencana Tuhan bagi bangsa, bahkan provinsi ini Tuhan. Untuk setiap umat, setiap jiwa-jiwa datang dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa penanganan COVID di provinsi ini Tuhan sendiri yang ambil alih. Dengan berbagai cara Tuhan mendatangkan segala keperluan, kebutuhan, bahkan obat-obatan yang saat ini dibutuhkan untuk penanganan pasien COVID di daerah ini Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu sehingga tidak terjadi kekurangan Bapa. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan sehingga persediaan obat-obatan bahkan rangkaian-rangkaian yang menyangkut medis untuk penanganan COVID, pasien COVID ini Tuhan boleh tersedia untuk provinsi ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pasien yang saat ini mengalami sakit yang masih berada di setiap rumah sakit. Kami minta dengan kuat kuasa roh-Mu ya Tuhan. Engkau satu persatu Tuhan Yesus. Sehingga mereka sembuh bukan berdasarkan obat yang dia, tetapi karena kuasa dan mujizat yang Tuhan lakukan untuk pribadi tersebut. Dan kami percaya Tuhan bahwa dengan pertolongan itu Tuhan, Tuhan juga nyatakan diri-Mu ya Bapa. Sehingga setiap pasien yang boleh diizinkan untuk sembuh, mereka boleh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mereka boleh berterima kasih, bahkan memuliakan Engkau ya Tuhan sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yang saat ini Tuhan, yang bergumul, yang setiap waktu berdoa untuk provinsi ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama kami. Tuhan memagari kami Tuhan. Dan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap langkah kami di dalam melaksanakan segala tugas dan aktivitas dan pelayanan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hingga saat ini Bapa, daerah ini, provinsi ini, bahkan kota Kupang, yang statusnya Tuhan sudah turunkan dari status merah ke hijau ya Tuhan.
kami sungguh bersyukur sehingga setiap kami ya Bapa, boleh kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan, walaupun dengan kesibukan kami, tapi kami juga selalu taat dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa kota ini menjadi kesaksian ya Tuhan. Bahwa setiap pasien COVID, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sembuhkan. Dan setiap pelayan itu para dokter dan para medis, bidan, perawat yang ikut ambil bagian di dalamnya. Menyertai dan memberkati mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan dengan peralatan medis Tuhan memakai mereka Tuhan untuk bisa menolong. Doa. Amin. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan itu yang membuat kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan kami juga percaya dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan akan memberkati. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Provinsi NTT. Kami bersyukur ada di sini, bahkan terkhususnya di Kota Kupang Tuhan. Terima kasih Tuhan menempatkan kami di sini, bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Kami membela Kota Kupang ke dalam tangan Tuhan, kami memberkati Kota Kupang, bahkan kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan baik gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai pimpinan pejabat yang terkecil sekalipun kami memberkati. Biarlah mereka Tuhan berikan hikmat, taruhkan hikmat yang daripada Allah dalam mengambil kebijakan keputusan yang terbaik berdasarkan hikmat marifat yang daripada Allah dan sangat berdampak Tuhan bagi masyarakat. Terutama Tuhan dalam khusus penanganan pandemi corona Tuhan, Tuhan yang menolong Tuhan agar masyarakat mendapatkan manfaatnya Tuhan dari setiap kebijakan-kebijakan yang diambil dan itu berpihak kepada masyarakat Tuhan. Mari Tuhan memberkati kota kami, Tuhan yang mensejahterakannya Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa dan kami menolak Tuhan setiap kegiatan, setiap bentuk dari pihak-pihak yang tidak baik, bahkan dari setiap si jahat Tuhan yang ingin menghancurkan kota ini Tuhan, baik dalam bentuk kebijakan Tuhan ataupun dalam bentuk keputusan apapun itu Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, mari berkati kota kami, berkati provinsi kami yang memiliki 22 kabupaten Tuhan, kami memberkati Tuhan. Semua dipulihkan, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami boleh berkesempatan untuk membawa provinsi kami, khususnya membawa Kota Kupang ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bu Rian, sebelum Bu Rian mimpin doa, ada saudara kita dari Rok Atambua, nanti mungkin bisa didoakan. Saudara-saudara kita di Rok Atambua berada dalam lindungan Tuhan. Gembala mereka namanya Pak David, ya. Oke, silakan Bu Rian. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa saat ini kami boleh bersekutu di dalam Engkau, Tuhan. Kami berdoa buat GPI Rock, Tuhan, yang ada di Atambua. Tuhan memberkati rencana-rencana pelayanan yang ada di sana. Tuhan selalu memberkati, karena Tuhan yang berjanji bahwa kalau nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka Tuhan akan menarik semua orang datang pada Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, yang menjelang zaman akhir ini. Kami tahu panen raya ini sudah ada di depan kami, dan kami mendengar ada banyak jiwa-jiwa Tuhan yang datang kepada-Mu. Kami bersyukur untuk semua kasih cinta-Mu atas kehidupan kami sampai pada saat ini, perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan.
Kami berdoa buat gereja kami, GBI Roh Kupang, Ya. hamba-Mu, Pak Nyoman, Tuhan berikan perlindungan yang sempurna, Tuhan menyempurnakan kesehatannya, juga ibu dan anak-anak, cucu yang ada di luar provinsi, Tuhan memberkati, hamba-Mu yang setia, menceburkan diri di dalam ladang pelayanan-Mu, maka semuanya Tuhan tambah-tambahkan di dalam hidupnya, Tuhan. Amin. Kasih setiamu, Engkau yang menggenggam hidup hamba-Mu, keluarga, sehingga tidak ada satupun Tuhan yang sanggup melakukan apapun karena ada di dalam tangan perlindungan-Mu, Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para pelayan-Mu semua yang melayani-Mu dengan tulus, Tuhan, baik itu gembala komsel, Ya. baik itu pelayan musik, baik itu semua pelayan multimedia, dan semua yang melayani Engkau di ladang-Mu, Tuhan, para pelayan-Mu, seperti yang Kau firmankan bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan pelayan-Mu di mana Engkau berada, Engkau janjikan adalah kedamaian sejahtera dalam hidup kami di tengah dunia ini yang saat ini serba tidak menentu, ekonomi yang negara ini sudah terlihat Tuhan kurang baik, Tuhan Yesus. Namun Engkau menjagai kami, seperti Engkau menjaga biji mata-Mu, Engkau menjaga pelayan-Mu semua. Terutama Engkau menjaga kehidupan kami, sehingga Tuhan di dalam pelayanan kami terimpartasi kuasa-Mu, yang dapat dirasakan, yang sanggup untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan musuh kami untuk kembali ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ibadah yang diselenggarakan, Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati. Kami berterima kasih kalau kami merasakan urapan di dalam pelayanan-pelayanan hari raya maupun pelayanan-pelayanan yang lain, sehingga pelayanan-pelayanan saat ini pun Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang berkarya, bukan kami, bukan kecakapan kami, bukan kemandirian, bukan kemampuan kami, tetapi betul-betul karena Allah yang berkarya di dalam setiap ibadah itu. Dan kami percaya Tuhan, dengan adanya online dan tersiarkan kemana-mana, maka itu Tuhan boleh dirasakan untuk pelayanan kami, boleh dirasakan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir di dalam setiap pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat pembangunan yang sementara dilaksanakan. Ya Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah rumah-Mu, ini adalah karya-Mu. Maka Tuhan, bermurah hatilah atas gereja-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyelesaikan. Sehingga jikalau semuanya selesai, kami tidak melihat kebanggaan 1-2 orang, tetapi kami melihat itu adalah karya tangan-Mu yang luar biasa atas rumah-Mu, atas tempat kami beribadah, atas tempat kami merasakan kehadiran-Mu, ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang ajaib, yang luar biasa untuk setiap kami, jemaat-Mu Tuhan, seluruh GBI Rock, khususnya yang ada di NTT. Kami juga membawa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para gembala maupun pengurus GBI Rock Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sampai hari ini Ebenezer, Engkau menyertai GBI Rock ini ya Tuhan. Kami berdoa khusus buat Pak Timotius Arifin, Pak Franky, Ibu Kristi, dan seluruh penatua yang ada di Denpasar, maupun seluruh para pemimpin GBI Rock Tuhan. Perlindungan kuasa dari Yesus sempurna atas mereka. Dan biarlah mereka diberikan panjang umur dan terus bisa melayani Engkau dengan hati yang menyala-nyala, hati yang penuh kerinduan akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Ibu Ceni yang Tuhan sudah gerakkan untuk rela melayani dalam pembangunan untuk mengerjakan renovasi ini. Berkati Ibu Ceni, berkati Pak Ridolf Adam, berkati Ama Steph. Tuhan, Kau memberkati ketiga orang anak-Mu ini, juga Ibu Shirley Manutebe. Terima kasih Bapak, 4 orang yang sudah rela menjadi panitia pembangunan Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh menyerahkan hati mereka, menyerahkan harta mereka, menyerahkan waktu mereka. Berkati, balaskan ya Bapak. Untuk semua anak-anak-Mu yang sudah menabur Tuhan,
yang dengan cucuran air mata mereka menabur bukan karena mereka berlimpah-limpah, tapi justru dalam kekurangan mereka rela. Mereka tahu bahwa Allah tidak pernah berhutang, dan mereka sungguh rindu untuk memberikan sesuatu untuk rumah-Mu Tuhan, di mana kami bisa beribadah dengan nyaman. Kami tahu Bapa, Engkau tidak pernah mau berhutang. Engkau pasti membalaskan ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami bersyukur untuk Ibu Yun, Mama Yun Tuhan, Lakbur Lawar yang sudah membaik, yang sudah pulih, dan kami percaya pemulihan yang terus Engkau sempurnakan Bapa. Kami bersyukur untuk Pak Ameriko yang sudah Tuhan mulai pulihkan keadaannya. Dan kami berdoa khusus untuk Ibu Lena Sembiring, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas Ibu Lena dan seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang berada di dalam penggembalaan GBI Rock Kupang ini, yang bekerja menjadi tenaga medis, Ibu Ani, Dokter Tia, Aditya, Dokter Ria, dan semua yang kami tidak bisa sebut namanya. Kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Gale Tuhan. Kami percaya pemulihan kesehatannya Tuhan terus-menerus pasti Engkau kerjakan. Kami berdoa untuk Mama Sabina yang sudah lama dan kami rindu. Kami tidak pernah berjumpa, kami percaya Engkau pasti membuat keadaannya baik-baik saja. Kami berdoa untuk Oma Kris yang mengalami stroke Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan umur yang panjang dan kehidupan yang indah. Biarlah hatinya terus melekat kepadamu, dan kami percaya juga pemulihan kesehatannya pasti Engkau curahkan, pasti Engkau anugerahkan kepadanya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang kesehatannya terganggu hari-hari ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Ahmad Daud yang sedang berada di Flores, juga Max Riwu Tuhan yang senantiasa tugas keluar kota, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka berdua. Dan kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang melayani profetik Tuhan, biarlah mereka juga berada dalam perlindungan-Mu, dan biarlah hati mereka terus menyala, dan mereka sungguh-sungguh rindu untuk bersama-sama ibadah komsel dengan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk semua ini. Kami juga berdoa khusus untuk Pak Petrus Teva dengan Ibu yang setiap hari harus berada di pasar. Kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas suami istri ini, sehingga tidak ada sakit penyakit yang bisa menyerang mereka. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami, atas anak-anak-Mu, jemaat-Mu khususnya yang Engkau izinkan untuk berada di dalam keluarga GBI Rock Kupang ini Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, Engkau membuat mereka terlindungi. Kami, oh ya Tuhan, kami ingat keluarga Pak Liwar yang berada di Sumba. Tuhan, kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus ketika keluarga ini kembali ke Kupang, mereka tetap dalam keadaan kesehatan yang penuh. Kami juga berdoa untuk Ibu Haslinda Otemusu yang mengalami kedukaan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Biarlah mereka penghiburan atas keluarga ini, khususnya seluruh anak-anak yang tinggalkan oleh mamanya. Pulang ke rumah-Mu Bapa, Engkau buat mereka dihiburkan oleh kuasa Roh-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk anak-anak roket. Tuhan, kami sangat terbatas dalam melayani mereka. Tapi kami tahu mereka milik-Mu, dan Roh Kudus kami izinkan Engkau berkarya dalam hidup anak-anak ini. Mereka yang sudah diserahkan melalui doa penyerahan anak, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya mereka milik-Mu, perlindungan atas mereka sempurna adanya. Seluruh anak-anak dari yang balita, batita, sampai pemuda Tuhan, berada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Mereka dijauhkan dari semua pengaruh yang jahat. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah
Komsel malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara yang dari Atambua bisa bergabung. Kami berdoa khusus untuk Ibu Nonce dengan semua pergumulan dan semua jemaat Atambua dengan segala macam pergumulan mereka. Kami percaya Engkau pasti buka jalan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sangat tahu persis bagaimana menyelesaikan masalah. Kami angkat tangan, maka Engkau akan turun tangan. Tuhan, Engkau membuat setiap kami yang menghadapi persoalan. Tuhan, kami mengangkat tangan dan Engkau pasti turun tangan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat. Dan kami tahu apa yang kami minta ini Bapa dipenuhi dan Engkau jawab. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Silakan Pak Pendeta Nyoman. Tuhan, kami juga berdoa sebelum kami mengakhiri ibadah kami malam ini. Kami berdoa untuk tanggal 11 di mana kami akan mengadakan vaksin Sinovac untuk tahap pertama untuk seluruh jemaat GBI Rock Kupang. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memimpin, melindungi pelaksanaan ini Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dalam perlindungan kuasa darah Yesus, dan seluruh jemaat boleh dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami boleh mengikutinya, dan hamba-Mu juga bersyukur untuk kesediaan para dokter dan seluruh tenaga medis yang siap untuk ada di gereja Tuhan untuk memvaksin jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk malam hari ini, untuk ibadah ini. Kami percaya Engkau menyempurnakan ibadah ini. Sebab ibadah yang disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar bagi kami. Umat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya untuk memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita-Nya. Apa saja yang kau kerjakan dengan tangan, Tuhan buat berhasil. Percaya diberkati Tuhan, katakan. Amin, amin, amin. Shalom. Aduh, kangen nih Ibu Dianita. Shalom, sehat ya? Amin. Sehat Bu, salam. Oh, puji Tuhan. Pak James, Ibu mana? Ibu Wayan mana, Ibu Wayan? Ada